Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi syurutis sholati, halaman 33. 33 kan? Angka keramat itu. 33 itu umur penduduk surga. Makanya ketika ada seorang yang udah lanjut usia datang pada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, nanya, ya Rasul, kalau kayak saya ini nanti calon penduduk surganya yang gimana? Tapi yang tanya nenek-nenek. Rasulullah jawab, wah maaf nek, di surga nggak ada nenek-nenek. Lah nenek-nenek tadi kaget, wah kalau gitu percuma saya sholat, percuma saya puasa kalau saya nggak bisa masuk surga. Ini bentuk bercandanya Rasulullah. Bukan kok ibu nggak masuk surga, bukan. Yang nggak ada itu di surga nggak ada. Jadi kalau yang sekarang sudah nenek-nenek udah bisa. Oh nggak usah kayak apa ngecat rambut apa nggak usah, nanti di surga udah balik usianya semuanya sama 33, yaitu usia ketika Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit itu usia 33, dan penduduk surga itu nanti usianya sama 33. Saya udah kelewat 10 tahun 11 tahun 44. Ayo, pokoknya usia lagi seger-segernya kan usia segitu ya. Yo mangan yo enak, turu yo enak, jalan-jalan yo enak. Lah kalau di surga usia nenek-nenek disuguhi daging takut kolesterol. Enggak jadi. Samuran. Halaman 33, faslun fi syurutis sholati, fasal yang membahas tentang syarat-syarat sholat. Ibu kalau ditanya syarat itu apa? Syarat. Karena sering kita dengar ya syarat-syarat jadi ketua RT, warga setempat, KTP setempat, dan yang penting hidup. Ya, biar warga setempat kalau mati malah bisa jadi RT. Syarat itu sesuatu yang harus dilengkapi, sesuatu yang harus ada sebelum pelaksanaannya. Jadi syarat-syarat sholat itu sesuatu yang harus udah lengkap sebelum kita sholat. Itu namanya syarat. Wa syara'itus sholati, dan beberapa syarat sholat. Qabla dukhuli, sebelum masuk sholat atau sebelum sholat. Fiha, di dalam sholat, khamsatu asya'a, itu ada 5. Jadi 5 hal ini harus kita penuhi sebelum kita sholat. Apa itu? Yang pertama, taharatul a'dha'i minal hadasi, sucinya anggota tubuh. A'dha' itu anggota tubuh. Minal hadasi, dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Indal qudrati, situ nggak ada, ini saya pakai kitab syarahnya. Orang suci dari hadas itu bila mampu. Kalau nggak mampu maka boleh sholat, nggak perlu bersuci. Loh, emang bisa-bisa. Misalnya nggak mampu tuh begini, mau wudhu nggak ada air, mau tayamum nggak ada debu. Lah rumahnya apartemen yang tingkat 750. Ya kan nyari debu kemana kalau di apartemen? Di atas. Lah kalau kita di bawah gampang, apalagi di atas lemari, itu kan banyak debu ya. Lah iya. Mau tayamum mau wudu gak ada air, mau tayamum gak ada debu, maka boleh dia sholat tanpa bersuci. Atau misalnya orang dalam perjalanan di kereta nggak ada air, kalau sekarang mah kereta bagus,
Sekarang bagus, kalau zaman dulu ya. Kalau sekarang itu kendaraan sudah bersaing, bis saja sekarang ada kamar mandinya kok. Apalagi kereta. Lah umpamalah pokoknya mau tayamum nggak bisa, mau wudu nggak bisa, maka boleh sholat tidak bersuci. Atau orang yang dalam tubuhnya ini ada najis yang terus menerus keluar. Nah, orang sakit yang mohon maaf, yang kan ada orang yang sudah punya penyakit tertentu, kalau kencing itu nggak berasa, klepe wis jebol. Lah kalau yang masih normal, kalau kencing ini kan kerasa kan? Lah ini udah nggak kerasa, pokoknya tahu-tahu keluar aja. Sehingga ya saya pernah lihat kok, ya saya pernah ditanya, Pak, saya kalau dalam kondisi seperti ini sholat saya bagaimana? Wong ini najis, air kencing keluar nggak kerasa, makanya dia pakai bukan pampers yang kayak orang di rumah sakit itu ya, pakai selang. Nah, kalau kayak begitu sholatnya gimana? Atau contoh baru semalam ketika ngaji Riyadul Badi'ah bahas masalah istihadah. Istihadah itu darah yang terus keluar di luar masa haid dan nifas. Dan itu ada yang bertanya, memang wanita ibu tersebut ngalami itu, jadi darah itu keluar terus. Lah sementara darah istihadah itu darah najis. Lah kalau orang seperti ini, kayak tadi yang kencing keluar terus pakai alat apa namanya tadi, kateter atau apa namanya itu, lah maka sholat yo sebisanya, walaupun mungkin ia bawa najis. Makanya di sini dikatakan bahwa sholat itu harus suci badan bagi yang mampu. Kalau yang nggak mampu ya wes, bagi yang istiqadoh ya wes pakai pampers. Nah, ya. Atau mungkin yang tadi itu yang punya penyakit beser, klepnya jebol, kencing terus nggak kerasa keluarnya, maka yo sebisa mungkin dibersih sebelum sholat, dibersihkan sebisa mungkin. Kok di dalam sholat keluar lagi, yus biarin. Wong memang keadaannya seperti itu, wong nggak mampu. Makanya memakai bahasa dalam kitab ini ditambahan dalam Fathul Qoribnya ma'al kudroh, bagi yang mampu. Kalau nggak mampu ya wis. Kemudian wa toharatun najasi, suci dari najis. Tentu najis yang tidak dimaafkan. Kalau najis yang dimaafkan masih boleh dipakai. Misalnya kayak bangkai nyamuk, bangkai hewan-hewan kecil, laron apalah yang sejenis. Misalnya kok nyangkut di baju, ya dipakai buat sholat masih boleh. Atau darah, tapi darah yang sedikit, darah nyamuk. Kalau sholat kemudian kok di sini rasa gatal-gatal ditepok, ternyata ada darahnya. Walaupun secara asal darah itu hukumnya najis, tetapi najis yang dimaafkan. Kalau cecek kalau umpama cecek mati nyempil di mukena atau di sejadah atau apa, ketawanya setelah selesai sholat. Cecek bangkai cecek. Bangkai cecek nempel di mukena, atau mungkin cecek pas lagi jalan nyusup di bawah sejadah keinjek mati. Kalau kayak gitu gimana? Atau enggak kecoa? Yang banyak di rumah kita kan kecoa, cecek. Itu adalah hewan-hewan yang dalam tubuhnya darah nggak ngalir. Cecek itu kalau dimatiin ada darah ngalir nggak? Nggak ada. Berarti bangkainya najis tapi dimaafkan, alias masih boleh dipakai buat sholat. Kecoa sama, dimatiin nggak ada darahnya kan? Nah, makanya walaupun itu bangkai tapi tetap boleh dipakai ketika nempel di badan, di baju atau di tempat sholat. Nah,
najis. Itu yang pertama, harus suci badan dari hadas besar maupun kecil dan suci dari najis. Wasani yang kedua, sitrul aurati, menutup aurat. Auratnya perempuan di dalam sholat itu seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak. Ini yang jadi sedikit permasalahan begini. Kalau dalam kitab Fathul Qorib, yang boleh terbuka bagi seorang wanita dalam sholat itu wajah dan pergelangan tangan, bukan telapak tangan. Berarti sampai sini boleh. Misalnya ibu-ibu ini kan pakai panjang toh. Enggak apa-apa. Tapi nanti keterangannya beda-beda ini masalahnya. Misalnya yang pakai lengan panjang, ini ibu-ibu kan pada lengan panjang. Nah, segini kan. Jadi yang wajib tertutup pergelangan. Pergelangan itu batasannya sini kan ya. Yang ini ya, ana ugel-ugel ini, ugel-ugel. Ini loh ya kan. Makanya seandainya ibu lagi bepergian nggak bawa mukena, ya udah sholat pakai baju yang ibu pakai itu udah sah. Yang penting tertutup sampai pergelangan ini. Pergelangan tangan. Ini yang ada dalam kitab ini, ilal ini sampai ke pergelangan tangan. Tapi dalam kitab lain untuk berhati-hati, kafain itu telapak tangan. Makanya orang mukena zaman dulu itu kayak ada talinya ya, yang disangkutin ke sini untuk menutup opo ini namanya ini. Kalau orang Jawa totok. Kalau orang Jakarta apa namanya? Ini loh, yang ini loh. Kalau ini kan telapak tangan. Kalau ini punggung, ya wes punggung. Bener punggung tangan ya. Ya wes ya disepakati punggung tangan, udah tahu nama yang aslinya apa lah. Ini untuk ikhtiyat, hati-hati. Bahkan kalau mukena sekarang kan malah nggak kelihatan semua ya. Kan pakai potongan segini ya. Wong saya pernah ngecek, istri saya suruh pakai, saya liatin. Lega maksudnya kan supaya ngecek supaya mukena itu apa ya, kita itu kan harus apa ya, asli, lihat aslinya loh. Kalau cuma teori ternyata kan mukena ke sini. Begitu takbir kan tetap nggak kelihatan kan tangan. Begitu sudah ya nggak kelihatan kan. Kalau mukena zaman dulu kan kayak penguin ya. Iya kan kayak penguin kan mukena zaman dulu ya. Ada tangannya gini-gini ya. Lah itu mukena itu kan untuk memudahkan. Seandainya nggak pakai mukena ya nggak apa-apa. Yang penting tertutup aurat kecuali wajah. Kalau tadi sampai pergelangan tangan, ada yang mengatakan telapak tangan. Kalau bisa yo hanya telapak tangan, tapi kalau nggak bisa ya cukup segini nggak apa-apa. Misalnya ini lagi di pergian, tapi kalau di rumah kan mukena sehari-hari yang kita pakai. Itu kalau perempuan. Nah, yang rawan itu kalau mukenanya kurang panjang. Nanti ketika ia sujud, telapak kaki kelihatan. Nah, ini kalau mukena panjang, kalau aman ya mungkin pakai kaos kaki ya. Yang aman. Tapi kalau misalnya enggak, ya wis enggak apa-apa, yang penting bawahnya panjang. Sehingga ketika sujud itu telapak kaki kelihatan. Ini dulu pernah ketika saya ngaji entah lupa di mana, ada yang nanya begini. Pak, kalau seandainya saya sholat di barisan kedua atau ketiga, kemudian depan saya kelihatan ada telapak kaki terbuka, boleh nggak saya nutup begini? Yo dia nanya kok. Kalau ibu-ibu jawabannya boleh nggak? Boleh. Iya pas di dalam sholat. Ini kita mau, misalnya dia udah sujud duluan, kita sujud belakangan kan kelihatan ini telapak kaki. Lah ketika kita mau sujud begini langsung narik, sut. Boleh nggak? Boleh. Sebelah sini? Nggak boleh. Batal. Yang sebelah depan? Umpama lagi terawih gitu loh, kan bareng-bareng.
orang yang di depan kita itu telapak kaki kelihatan. Kalau nanti terbuka sampai satu rukun, sholatnya bisa batal. Lah kemudian karena kita wah kasihan sholatnya nanti batal, kemudian kita tutup dengan kita tarik. Shoot. Lah kalau kenceng-kenceng orangnya jeledak. Mosok narik oh. Batal. Lah ditanya balik nanya. Ya, batal ya. Kalau salah ya nggak apa-apa, namanya kita ngaji begini kan ya. Kalau seandainya seperti itu, kita nutup telapak kaki dari orang yang di depan kita, niat nolong supaya ia sholatnya tidak batal, maka hukumnya boleh. Tadi bilang nggak boleh, sekarang kok boleh? Nggak bolehnya kalau kita bergerak. Loh, seandainya begini loh, kita sholat umpama bawa tas, taruh di sebelah kanan gini kan, isinya ada duit 10 miliar. Lah orang ngarang aja kok, terserah lah duitnya berapa kayak orang ngarang. Lah kemudian ada yang baru datang mindahin barang kita, kan otomatis deg-degan kan ya. Wah. Lah itu jelas nggak kusuk mah. Tas dipindahin. Nah, misalnya ke belakang kayak apa ke samping sono, ini kita boleh untuk langsung tarik. Lah ya bener, boleh ngamanin barang berharga. Bahkan sampai saya pernah baca satu kitab, awalnya saya kayak agak janggal. Umpama kita lagi sholat, kebetulan pas depan pintu situ umpama kita berdirinya. Kemudian ada bocah naik sepeda jatuh pas brek di situ. Lah bocahnya ketiban sepeda nggak bisa berdiri. Itu boleh kita nolongin. Yang penting jangan ngomong. Kita gerak, bantu berdiriin, kemudian kalau kita ngomong, makanya pelan-pelan, batal sholatnya. Terus lagi contoh, kalau nanti kaji bab yang batalin sholat kan gerak 3 kali berturut-turut membatalkan sholat. Tapi ada yang tidak, misalnya begini, di barisan pertama ini ada salah satu yang batal, kemudian kan mundur ke belakang. Lah kita yang di belakangnya jangan diem aja, langsung gerak maju ke depan ngisi yang kosong. Lah itu kan melangkah ya. Atau mungkin kita berjamaah, di tengah ada anak kecil, yang namanya bocah kan kadang di tengah-tengah sholat dia kabur. Ya jangan dibiarkan itu kosong, yang sebelah sono geser gerak merapat. Nah itu apa namanya? Etikanya orang berjamaah, walaupun gerak kayaknya gerak yang mencolok tapi tidak sampai membatalkan sholat. Sama kayak itu tadi, kok sampai ke situ apa sih tadi? Menutup aurat. Kalau laki-laki auratnya hanya bainas surrah war rukbah, yang penting ketutup antara pusar dan lutut. Maka laki itu kalau sholat seandainya hanya pakai sarung kayak kemben gitu, udah sah. Tapi yo ukurannya kedua pantes apa enggak. Lah iya kan mau kondangan aja pakai batik rapi, pakai celana rapi, lagi giliran mau sholat kok. Apalagi musim kampanye pakai kaos partai. Sholat berjamaah pakai kaos partai, berdirinya di depan, ada gambarnya, coblos. Kebetulan yang berdiri di belakang lawan politik, musuhnya umpama. Lah sambil sholat kan gerendeng. Kalau perempuan saya nilai rapi kalau masalah pakaian dalam sholat, karena pakai mukena ya. Yang laki sering aja kan. Ya kalau mungkin orang lagi mampir sholat seadanya lah bajunya. Kalau orang lagi di rumah itu kan berhak milih baju kan. Itu kadang ada aja. Kadang ya saya pernah nemu kondangan bareng ini, pulang bareng satu mobil. Loh begitu adzan asar dia ke musola pakai kaos dalam doang yang warna putih.
Saya ketegut, Pak tadi pakai batik rapi, giliran mau sholat cuma pakai kaos yang putih dalam segini nih. Yang kaos oblong yang daleman buat terang dalam. Gerah Pak Ustaz, mau sholat ada AC, gerah. Iya. Kalau masalah nutup aurat dalam sholat, perempuan udah terhitung rapi. Kalau di luar sholat sih, wallahu a'lam ya. Iya, kalau dalam hal ini. Itu pun bagi yang mampu. Kalau nggak mampu, tapi zaman sekarang kayaknya kok ya nggak mungkin ya. Makasih. Orang zaman sekarang itu kadang kerudung kepalanya satu, kerudungnya ada 89 ya. Enggak, saya lihat itu di rumah saya begitu. Itu di kamar ada lemari pintu 4, yang 2 pintu itu isinya kudungan di sini. Ada yang digantung, ada yang dilipet. Itu kadang kalau saya lagi nyari apa gitu, ya Allah, ini ntar kalau ada model baru beli lagi, ya belilah. Lah ya makanya kalau orang zaman sekarang kalau dibilang pakaian untuk sholat nggak mampu, kayaknya nggak mungkin. Kalau di zaman Nabi masih mungkin. Yang cerita siapa itu yang awalnya miskin jadi kaya raya? Bukan. Sa'labah itu kalau mau sholat, kalau sholat kan bajunya gantian sama istrinya. Makanya dia assalamualaikum langsung pulang. Ketika ditanya ya Rasul, ditanya Sa'labah, kok kamu begitu? Ya Rasul, bajunya gantian, istri nunggu di rumah. Baju yang pantas buat sholat cuma 1. Zaman Nabi, kalau zaman sekarang, sendal aja, sendal Senin beda, sendal Selasa beda. Tas itu, tas ngaji Selasa beda, tas ngaji Rebo beda, tas ngaji Kemis beda. Sehari maulid 3 kali, ya tasnya ganti 3 kali. Nah, iya, saya tahu dari mana kalau bukan dari itu. Lah kalau seandainya orang sholat di dalam kamar sendirian gelap gulita, kan sama aja tertutup ya. Boleh nggak menutup aurat kayak umumnya? Kan di kamar sendirian, kan nggak ada yang lihat. Manusia nggak lihat maksudnya, bukan nggak ada yang lihat, Allah melihat, Prophet Fatih melihat. Iya. Kemudian lampu digelapin, kan sama aja kan pakai baju. Enggak, tetap tidak boleh. Lah kalau ditanya aurat itu apa? Aurat atau aurat? Anggota tubuh. Berarti hidung ini aurat ya? Lah hidung kan anggota tubuh. Aurat apa? Batasan boleh dilihat, yang nggak boleh dilihat. Aurat itu kalau dilihat artinya anggota tubuh yang memalukan. Kalau terbuka dilihat orang malu, itu namanya aurat. Lah makanya orang kalau udah nggak punya malu, yang kayak turis di Bali itu cuman pakai kain. Tutup poinnya buat sih. Aurat itu adalah sesuatu dari anggota tubuh ini yang malu ketika dilihat orang lain. Lah kalau nggak punya malu ya tadi pakaiannya ya sumbuk. Kalau yang punya malu ya ditutup aurat. Kemudian wasalisu yang ketiga al-wuqufu ala makanin tahirin. Berdiri di tempat yang suci. Tempatnya harus suci. Lah sekarang pertanyaannya, umpama kita sholat di kamar, ibu kebanyakan kan sholat di rumah ya, sholat di kamar. Nah, lah di situ misalnya di dalam kamar itu ada kamar mandi, ya kan, umpama. Lah batasan yang harus suci itu apakah seisi kamar itu?
atau hanya cukup yang dipakai buat sholat? Agak lebaran. Agak lebaran kok tambahan agak lebaran ini loh. Yang disyaratkan tempat harus suci dalam sholat itu apakah seluruh kamar atau hanya sebatas sajadah yang kita tempati? Ada plusnya. Oh, ada plusnya, masih minta tambahan ini loh. Lah iya, apakah hanya sebatas sajadah atau ada tambahannya kira-kira berapa meter? Jadi begini, seandainya kita punya anak yang masih bocah, yang kebetulan lupa nggak dipempesin atau apa, kan kadang suka kencing sembarangan. Lah kalau disyaratkan harus seluruh ruangan kamar itu suci, maka ya nggak bisa, terlalu berat. Maka yang wajib suci itu hanya sebatas sajadah itu saja, nggak perlu pakai tambahan. Oh, ya kan ada yang sajadah panjang, yang kalau dibawa terawih ngabisin tempat. Orangnya kecil, sajadahnya lebar. Yang wajib suci itu hanya sebatas sajadah itu saja. Atau kalau saya di rumah, saya kasih karpet dulu. Lah maka saya bikin ukuran suci itu ya seukuran karpet itu saja. Iya kan karpetnya ada. Nah. Iya bener. Pokoknya mak mengalah aja deh ya. Ya. Maka seandainya kita punya anggota keluarga yang kayak gitu, atau mungkin mohon maaf tadi yang orang sepuh udah punya penyakit yang kencing gak berasa, maka yang paling aman wudhu di kamar mandi ya kan, atau di tempat wudhu khusus pakai sendal. Pakai sendal dilepas pas ketika mau naik ke sajadah atau karpet yang kita syaratkan suci itu. Itu cara teraman. Kalau hanya wudhu di kamar mandi nggak pakai sendal, nah kan bisa jadi jalan antara kamar mandi ke kamar itu ada bekas air kencing yang belum disucikan. Karena kalau kencing cuma dipel, apalagi pelnya cuma diperes usek, itu bersih tapi belum suci. Karena kalau mensuci itu kan harus disiram air. Bukan apalagi cuma pakai tisu diusek, ya belum bisa. Maka cara teraman pakai sendal. Karena juga di kamar mandi, kalau yang dewasa sih mungkin udah paham ya ketika buang air di klosetnya. Lah kadang kan yang kalau emak-emak udah kebelet, belum sampai ke kloset udah wush. Bener ya? Ya iya, makanya lebih aman pakai sendal. Kemudian warabiu al-ilmu bidukhulil waqti. Yang keempat, mengetahui masuknya waktu sholat. Kalau sekarang udah nggak masalah lah. Apalagi di Jakarta setiap gang ada masjid, ada musola. Azan saut-sautan. Jam di HP, di dinding ya. Bahkan kadang bangun tidur matanya kriep-kriep, yang dicari HP. Alasannya lihat jam, padahal mah ya enggak ya. Alasannya melihat jam. Al-ilmu bidukhulil waktu, mengetahui masuknya waktu sholat. Nah, pernah ada yang nanya, kalau hari Jumat bagi perempuan yang di rumah patokan duhurnya gimana? Patokannya azan kedua. Karena kan ada masjid-masjid tertentu yang cuma azan sekali. Kalau di sini pun baru itu adanya sekali. Ini loh Al-Ikhlas. Oh ya ini ya. Ya ini loh. Murujana 2 kali. Yang sekali maksudnya. Kalau azan 2 kali, maka ibu yang sholat di rumah patokannya azan kedua. Ketika azan kedua, umpama ibu buru-buru mau pergi kemana,
itu baru sholat. Karena kalau azan pertama belum tentu masuk waktu zuhur. Nah, patokannya azan kedua. Kalau yang dekat rumahnya yang masjidnya azan cuma sekali kayak di Al-Ikhlas Kebun Baru itu, maka ya itu azan itu masuk waktu zuhur. Kalau misalnya ini saya pernah ngalami, perkiraan saya itu malah subuh kesiangan, nggak lihat jam langsung wudhu sholat di rumah. Begitu selesai sholat, selesai wiridan neneng, di musola baru assalatu wassalamu alaikum. Lah. Belum subuh. Otomatis sholat saya ngulang. Wong perkira kayak saya itu melihat luar kayaknya udah terang kayaknya, padahal malah lupa kalau depan rumah banyak lampu. Lah kalau kita sholat kok ternyata waktunya salah kayak tadi itu, ngulang. Itu saya pernah ngalami, ya belum lama di rumah yang sini. Karena sholat itu innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sholat itu diwajibkan pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Yang terakhir, yang kelima, istiqbalul kiblati, yaitu menghadap kiblat. Karena kita ini orang Indonesia yang nggak ngelihat langsung Ka'bah, yo wis kira-kira yang penting madhep ngulon, agak geser dikit ngalor beres. Kalau untuk plek pas gimana caranya? Ya mungkin ada kompas, tapi yang namanya teknologi ini hasil karya orang, bisa juga salah. Yang penting pokoknya madhep ngulon, ya. Agak geser ngalor dikit, ya udah bener lah. Walaupun mungkin kalau ditarik benang lurus tembusnya ke Barcelona ke mana itu. Yang penting udah kiblat. Lah kalau seandainya orang bingung kiblat, dan ini saya pernah ngalami. Waktu masih bujang dulu main ke rumah temen di daerah Cipayung, Jakarta Timur, dekat Taman Mini. Iya kan kadang kalau kita pindah tempat kan bingung arah ya. Lo kayak saya di sini nih, perasaan saya barat itu sono loh. Barat itu sono. Kata saya. Tapi musolanya ternyata imamnya di sini, kan saya yang salah berarti kan. Saya kalau di daerah Kalibaru itu malah parah. Perasaan saya kalau sholat madhep ke timur. Pokoknya baru nyebrang nih loh, nyebrang Jaya, itu kan ada Masjid Al-Mujahidin. Itu kan saya sering khutbah Jumat di situ dulu. Itu saya sholat perasaan madhep ke timur. Sebelah sana lagi Al-Mubasyirin masjidnya. Perasaan saya sama, masih madhep ke timur. Nanti kalau udah masuk jalan baru, pindah lagi perasaan kiblat itu. Saya madhepnya ke utara. Kata saya, perasaan saya yang salah. Dari awal pertama datang ke Jakarta sampai sekarang nggak rubah-rubah itu. Kalau di sini nih, pertama kali saya masuk musola ini, kok sholatnya madhep ke situ ya? Kan barat sono. Kata saya. Nah, kalau seandainya kita bingung arah, ya wis kita berijtihad, nanya orang. Lah kalau masuk musola nggak perlu nanya, udah ada ini. Misalnya kadang kan kayak di rest area. Kalau sekarang sih rest area bagus-bagus. Kan kadang ada di rumah makan atau apa yang cuma disediain tempat kotak. Kalau untung kadang ada gambar panah, kiblat kemana gitu. Kalau nggak ada, yang kayak begitu itu. Ya kita ijtihad. Kalau sekarang ada HP, kompas nyalain, set, oh kiblatnya madhep sono. Ya wis kira-kira. Kalau pas plek, ya pas nanti di depan Ka'bah. Kalau kita orang Indonesia, orang blok X sini ya wes, yang penting pokoknya ngulon aja lah. Geser-geser dikit ya wes lah, yang penting ngulon aja. Yang kelima, istiqbalul kiblati, menghadap kiblat. Itu 5 syarat yang harus terpenuhi sebelum kita sholat. Pertama, suci badan dari hadas kecil, hadas besar dan najis. Yang kedua, menutup aurat. Yang ketiga, berada di tempat yang suci. Yang keempat, mengetahui masuknya waktu sholat. Yang kelima, menghadap kiblat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim.
Jadi kayak apa?